Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan mencoba menjelaskan materi tentang reaksi redox yang sudah saya share di MOLS. Oke, reaksi redox itu sendiri sebenarnya banyak kita temukan di kehidupan sehari-hari. Misalnya seperti besi yang berkarat, bisa juga pembakaran, bisa juga baterai aki, dan lain sebagainya. Oke, jadi reaksi redoks itu sendiri terdiri dari reduksi dan oksidasi. Oke, jadi di materi yang saya sudah bagikan, yang pertama kita akan membahas tentang perkembangan konsep reaksi redoks. Perkembangan konsep reaksi redoks yang pertama ada pengikatan dan pelepasan oksigen. Pengikatan dan pelepasan oksigen. Oke, yang pertama dulu, pengikatan oksigen atau yang kita sebut dengan oksidasi. Jadi dikatakan suatu zat dikatakan mengalami reaksi oksidasi apabila zat tersebut mengikat oksigen. Jadi contohnya di sini saya punya 2Mg plus O2 menghasilkan 2MgO. Oke, Mg di sini dikatakan mengalami oksidasi yang menghasilkan 2MgO atau magnesium oksida, hasil oksidasi. Oke, jadi ini yang kita sebut dengan oksidator. Oke, jadi pengikatan oksigen atau oksidasi. Selanjutnya ada pelepasan oksigen. Pelepasan oksigen. Kalau tadi oksidasi yang mengikat oksigen, berarti kalau suatu zat dikatakan mengalami reaksi reduksi, berarti dia melepas oksigen. Oke, di sini saya punya CuO plus H2 menghasilkan Cu plus H2O. Oke, berarti di sini CuO melepas oksigen atau mengalami reaksi reduksi, menghasilkan Cu yang sudah mengalami pelepasan oksigen. Hasil reduksi. Oke, di sini ini yang kita sebut dengan reduktor. Oke, yang kedua, konsep redoks sebagai pelepasan dan penerimaan elektron. Pelepasan yang kedua, pelepasan dan penerimaan elektron. Oke, jadi suatu zat dikatakan mengalami reaksi oksidasi ketika melepas elektron. Sedangkan kebalikannya, jika suatu zat menerima elektron, berarti dia mengalami reaksi reduksi. Itu udah ada di materi. Jadi kita langsung contoh. Misalnya di sini saya punya 2Na
plus Cl2 hasilkan 2 NaCl. Oke, kalau kita ingin melihat reaksi oksidasi dan reduksinya, kita harus membuat setengah reaksinya dulu. Kita buat setengah reaksinya seperti ini. Reaksi oksidasi. Berarti ada Na dari Na plus tambah N minus. Jadi di sini yang tadinya Na melepas 1 elektron, Na di sini melepas 1 elektron menjadi Na plus. Oke, sedangkan untuk reaksi reduksinya ada Cl2 plus 2 elektron menghasilkan menjadi 2 Cl minus. Oke, di sini kan berarti Cl2-nya yang menerima elektron. Oke, di sini dia yang Na-nya yang melepas elektron. Oke, melepas elektron berarti oksidasi, menerima elektron berarti reduksi. Ingat, keduanya berlangsung dalam suatu redoks. Jadi selalu berlangsung dalam suatu redoks. Jadi selalu ada oksidasi dan reduksi. Jadi dia tidak mungkin hanya oksidasi saja, tidak mungkin hanya reduksi saja, selalu berdua. Selalu ada oksidasi dan selalu ada reduksi. Oke, selanjutnya yang ketiga, konsep reaksi redoks yang ketiga ada perubahan bilangan oksidasi atau nanti kita sebut dengan biloks. Yang ketiga, perubahan bilangan oksidasi. Oke. Jadi kita pakai contoh yang sama seperti sebelumnya. Ada 2Na plus Cl2 menjadi 2NaCl. Oke, jadi di materi sudah ada kalau reaksi oksidasi berarti mengalami peningkatan biloks. Kalau reduksi mengalami pengurangan biloks. Oke, jadi di sini contohnya ada 2Na plus Cl2 menghasilkan 2NaCl. Di sini kita tahu kalau unsur bebas itu biloksnya 0. Jadi unsur bebas itu bilangan oksidasinya 0. Nanti akan dijelaskan selanjutnya untuk biloks. Jadi di sini biloks NaCl ini kita dapat lihat dari contoh sebelumnya, di mana Na membentuk NaCl melepaskan satu buah elektron yang tadi, contoh yang tadi. Jadi yang tadinya bilangan oksidasinya unsur bebas 0 menjadi plus 1. Kenapa menjadi plus 1? Karena yang tadi
Na melepaskan satu buah elektron, sehingga dari 0 menjadi plus 1. Sedangkan reduksi tadi Cl2-nya menjadi Cl, yang tadinya di logs-nya Cl2 sebagai unsur bebas yaitu 0 menjadi min 1 karena menerima elektron. Oke, jadi saya tuliskan untuk Na di logs 0 menjadi plus 1 karena melepas elektron, melepas satu elektron. Oke, berarti karena dia melepas elektron berarti dia mengalami reaksi oksidasi. Gitu juga untuk yang NaCl ya. Oke. Jadi untuk konsep reaksi redoks sudah selesai.